Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hamba mengucap syukur karena bisa menikmati hadirat-Mu yang begitu indah. Ketika kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, maka segala macam persoalan apapun pasti akan segera ada jalan keluar Tuhan. Dan ketika kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, Kau akan memberikan kami kemampuan lebih dari hari kemarin untuk menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami yakin dan percaya di tempat ini banyak jemaat-jemaat yang mengasihi Engkau, yang rindu mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga. Urapi jemaat yang tercinta, sehingga apa yang ditaburkan hari ini benar-benar yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara yang kekasih? Luar biasa. Saudara, bulan ini kita menginjak kepada tema tentang integritas atau kejujuran, ya saudara. Wah, kalau ngomong kejujuran, tentunya banyak sekali, seringkali kita melihat bahwa setiap kali ada orang-orang yang memerlukan pekerjaan, memerlukan interview, selalu dikatakan bahwa apalagi jika orang itu bergerak di dalam bidang keuangan, accounting, pembukuan, selalu yang dicari adalah orang yang notabene jujur. Nah, seringkali saya berimajinasi saudara, ya banyak sekolah bisnis manajemen. Kemarin puji Tuhan anak saya Aileen sudah lulus. Jadi tanggal 7 Desember kemarin sudah lulus sidang. Puji Tuhan dapat nilai yang bagus.
Dan saya ngomong, kok banyak ya non IBM, ada yang bisnis manajemen, ada yang Inggris, ada yang enggak Inggris. Banyak lagi macam-macamnya. Tapi kok enggak pernah ada ya mama ini mendengar sekolah tentang kejujuran. Wes mama itu ngayal katanya gitu ya saudara ya. Nah saudara, seringkali dikatakan bahwa jujur itu adalah orang yang lurus hatinya, orang yang tidak suka berbohong, orang yang selalu melakukan, berbicara, menampilkan diri apa adanya, ya saudara, dan selalu mengikuti aturan yang berlaku. Contoh, kalau kita sudah suami istri, biasanya ada satu aturan-aturan tertentu yang di dalam pernikahan itu ada satu aturan-aturan yang tertentu. Nah, seperti saya sama Pak Pur, kalau dari awal menikah, dari awal semua pengeluaran itu harus ada di catatan. Jadi kalau saya kasih uang Pak Pur berapa, nanti Pak Pur akan tuker ke saya berupa catatan kertas. Nah, demikian juga saya. Meskipun saya membawa kunci PIN berbagai macam rekening, saya nggak akan menggunakan uang itu dengan sia-sia. Selalu konfirmasi, selalu koordinasi. Karena saya ingin menciptakan satu pelajaran di dalam rumah tangga saya tentang kejujuran. Ya saudara, mari sama-sama kita buka ayat mas kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-64. Mazmur pasal yang ke-64, ayatnya yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Orang benar pasti bersuka cita karena perbuatan Tuhan. Nah, yang saya tekankan di sini, dan ada perlindungan padanya. Nah, yang saya tekankan yaitu yang bagian B. Semua orang yang jujur akan bermegah. Katakan kanan kiri saudara, "Hai, orang yang jujur pasti bermegah." Kamu bukan, pasti kamu. Amin. Saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang jujur hidupnya itu ada jaminan, dijamin oleh Tuhan. Amin. Pasti ada jaminan. Meskipun prakteknya itu sulit. Saudara, prakteknya sulit. Contoh, tadi ditanya misalnya, tadi sudah makan apa belum? Contoh, wah kalau saya sungkan, maka kita akan berusaha belum, apa sudah gitu ya saudara. Tapi biasanya lawan kita yang sudah berpengalaman, jam terbangnya lebih tinggi, melihat hidung kita, pasti dia sudah tahu kalau kita bohong. Sebab itu beberapa orang tetap akan mengajak koleganya, mengajak teman bisnisnya untuk tetap makan, sekalipun koleganya katakan sudah makan. Tetapi firman mengatakan, mengajarkan pentingnya untuk hidup jujur. Karena di dalam pentingnya hidup jujur, firman mengatakan ada hadiah dari kejujuran yang kita terima. Mari sama-sama kita buka Yesaya 33 ayatnya yang ke-15. Saya tekankan di ayat 16. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Hidup benar, pasti hidup benar dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Tidak suka mendengarkan orang rasan-rasan, di sini tidak ada. Tidak suka mendengarkan rencana pembunuhan, rencana apapun yang buruk tentang orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Lebih spesialnya orang yang ada di sekitar kita, tidak usah didengarkan. Atau barangkali ketika ada orang ngomongin, wis aku tak minggir, wis aku tak permisi. Saudara, saya punya
karyawan yang tidur di dalam itu 14 sampai 15 orang. Nah, ada ceweknya jumlahnya 5. Nah, dia satu saat katakan, Bu, saya tanya ya Bu. Ya, apa? Saya bilang gitu. Apa rek? Gitu. Lalu dia bilang, Bu, selama saya ikut ibu di sini hampir 2 tahun, kok saya nggak pernah lihat ibu itu nonggo di tempat orang lain. Dia katakan gitu. Saya ngomong, wah lek, nonggo susah. Dari awal orang tua saya mendidik, nggak boleh suka nonggo. Kalau banyak waktu lebih baik datang ikut BBI. Ya Bu Sinta ya. Amin. Lebih baik ikut kegiatan-kegiatan gereja, pasti banyak untungnya. Karena ibu saya mengatakan, mama saya mengatakan, kalau nonggo yang pertama dirasani itu dirinya sendiri. Aku loh sukanya begini, aku loh gak suka itu kalau makan begini. Tetapi begitu yang diceritakan dirinya sendiri habis, pasti genti nyeritain suaminya. Suaminya habis, pasti anaknya habis, pasti cari orang lain yang akan dia konsumsi, akan dia ceritakan. Sebab itu dari kecil orang tua saya selalu menganjurkan saya tidak pernah boleh bermain. Sampai saya tidak punya teman wanita sahabat karib itu saya nggak punya, saudara. Karena didikan orang tua saya dari kecil kerja. Kamu harus bantu mami ini hidup sendiri. Meskipun dengan keadaan pahit, meskipun aslinya mama saya waktu itu nggak mungkin jujur, karena kalau jujur pasti lebih senang berdua. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan berdua lebih baik? Amin. Nah, saudara, di dalam Yesaya 33 dikatakan yang ke-15 adalah tingkah laku orang yang benar. Itu artinya berbicara jujur, menolak hasil untung pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya nggak menerima suap. Ini semua adalah kejujuran. Menutup telinga supaya tidak mendengarkan rencana yang jahat dari siapapun. Ini adalah kategori hidup benar. Yang ayat 16 dikatakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Di tempat-tempat tinggi kita dijadikan apa, saudara? Terhormat. Katakan kanan kiri saudara, kamu orang terhormat loh. Amin, amin, amin. Ketika kita sudah belajar hidup benar, pasti Tuhan tidak tutup mata. Pasti Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang terhormat. Berapa banyak di sini yang ingin menjadi terhormat? Angkat tangan. Haleluya. Saudara, yang selanjutnya tinggal aman menjadi orang terhormat. Yang selanjutnya dikatakan di dalam ayat 16, rotinya disediakan. Artinya makanan kita disediakan oleh Tuhan. Mungkin ketika kita merasa, wah berkatku kok pas-pasan ya, wah berkatku kok kayaknya gak kayak Bu Budi ya. Bu Budi itu padahal baru 2 tahun loh ikut berjemaat, tetapi kok rasanya rotinya banyak Bu Budi. Sepertinya seperti itu. Tetapi saudara tidak tahu, di balik roti yang setiap kita makan, artinya roti itu adalah berkat yang kita terima. Pasti Tuhan akan mencukupkan sepanjang hari itu. Kita tidak akan dibuat kelaparan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, air minumnya terjamin. Air minum yang akan kita terima ini selingan. Artinya kita masih bisa menerima uang lebih, menerima berkat lebih dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak akan dilupakan. Kalau manusia berjanji seringkali lupa, saudara. Saya kadang-kadang kalau berjanji seringkali lupa, terutama kalau sama tim kameramen, pasti lupa. Janji syuting hari Senin jam 2, tiba-tiba saya jam 11 sudah sampai Surabaya. Wow, seringkali saya ngomong sorry ya, besok pagi, seringkali seperti itu. Tetapi ada hadiah-hadiah yang akan kita terima ketika kita melakukan firman, taat kepada firman. Tangan Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk memberikan berkat kepada kita. Percaya katakan amin. Yang selanjutnya kita lihat bahwa pemazmur mengatakan bahwa Mazmur 5 ayat 7, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Yang selanjutnya, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Penumpah darah pasti pembunuh. Saya tidak akan bahas penumpah darah. Tetapi yang saya bahas adalah penipu. Artinya orang yang tidak jujur, orang yang tidak bisa memegang janji, orang yang tidak bisa berlaku, oh ini
aku harus tetap jujur meskipun ada kelebihan uang, meskipun ada hal-hal yang harus aku bayarkan lebih baik aku ngomong ke atasanku daripada aku menerima suap. Seharusnya seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa di dalam Filipi 2 ayatnya ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus tidak mempunyai celah. Tidak ada celah bagi iblis ketika Tuhan ingin memberikan hadiah pada kita. Saudara, kalau kita berlaku jujur, meskipun gak ada suami, gak ada istri, tetap ada sepasang mata yang akan melihat kita. Tetapi ketika kita berlaku tidak jujur dalam hal apapun, baik di dalam perbuatan, di dalam keuangan, di dalam tutur kata, atau yang seringkali disebut saksi dusta, ketika kita melakukan hal itu, ada sepasang mata juga yang mengawasi kita, yaitu iblis. Dan ketika Tuhan akan memberikan hadiah-hadiah kepada kita, karena kita mungkin sudah berlaku benar, sudah menuruti semua firman Tuhan, gak suka ngomongin orang lain, gak suka mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain, tetapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak jujur. Gak usah ngomongin ke orang lain, jujur kepada diri sendiri, Bu, Pak. Gak bisa, ada satu hal ganjalan sedikit aja, satu aja yang tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Kita kurang bisa jujur dengan diri kita sendiri. Maka ketika Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita, dicolek sama iblis. Tuhan, loh jangan dikasih berkat dulu Bapak itu kan Bapak itu gak jujur sama istrinya, gak jujur sama mamahnya, gak jujur sama anaknya. Ayo saudara, Tuhan gak akan bisa berbuat apa-apa, karena setiap firman yang Dia keluarkan, Dia pegang sendiri. Dan ketika kita tergocoh oleh iblis seperti itu, wow, sangat merugikan sekali bagi kita. Karena seharusnya ketika kita berlaku jujur, Tuhan bisa memberikan berkat, bisa memberikan jaminan hidup berkat berkelimpahan lebih dari yang hari ini kita terima. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Saudara, suatu saat ada seorang anak kecil, dia berumur sekitar 6 tahun, dia bawa itu buah apel, ada buah apel 2. Lalu seperti biasa mamanya katakan, halo sayang, halo baby, boleh gak mama minta apelnya? Lalu anak ini katakan, dia timbang-timbang apelnya, dia pegang-pegang, terus dia ngomong, boleh mah? Lalu dia gigit apel yang di tangan kanan, dia gigit. Ketika anak ini menggigit apel itu, sang mama kecewa. Wah, anakku yang udah tak ajarin berbagi, tak ajarin memberi, tapi kenapa ketika aku minta apel ini dia gigit duluan? Dimakan, nyem. Dah, mamanya kecewa, memandangi dengan sedih. Lalu dia gigit lagi, yang satunya dipandangin lagi. Nah, setelah anak ini merasakan 2 buah apel, lalu dia kasihkan yang sebelah kiri. Mamanya terkejut. Loh, ini kan sudah kamu gigit semua, kok dikasihkan ke mama? Kan gak boleh seperti itu. Lalu anak kecil ini katakan, Mama, aku hanya ingin melihat, merasakan rasanya yang paling manis yang mana. Yang paling manis itu yang aku berikan untuk mama. Saudara, sang mama ini dengan sangat menyesal. Wah, aku tadi sudah berprasangka buruk pada anakku. Aku merasa bahwa anakku sepertinya gak care, gak peduli, gak respect sama orang tua. Ketika orang tuanya minta, tapi dia kasih sisa dulu. Ternyata kadangkala kejujuran tidak selalu dianggap baik. Tetapi apapun itu, kita sebagai anak Tuhan yang sudah diangkat menjadi anak Tuhan harus tetap melakukan kejujuran. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang senantiasa memberi hadiah.
Saudara yang kekasih, itu tadi versi anak dengan mamahnya. Saudara, saya melihat ada beberapa kejadian, yaitu Ayana 23 tahun, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik luar biasa. Ya, dia menikah dengan Kato-chan. Kato-chan ini berusia 69 tahun. Bisa dibayangkan, laki-laki 69 tahun menikahi gadis 23 tahun. Dihitung sendiri selisihnya 40 tahun lebih. Nah, saudara, suatu saat Kato-chan ini umpamanya kalau di sini tuh dia komedian yang sangat laris, dia mempunyai harta yang sangat banyak, dan dia menikahi gadis ini mendapat cemoohan semua orang. Dia katakan bahwa, oh, istrimu itu cuman mau uangmu aja. Coba kalau kamu enggak punya uang, pasti kamu enggak akan dilayani oleh istrimu yang masih muda itu. Nah, satu saat Kato-chan ini mengajak sebuah acara televisi untuk meliput, dan dia mengajak dinner bersama dengan istrinya yang masih muda ini. Lalu dia mulai mengambil handphonenya berbunyi, dan dia sikapnya sedih, dan dia katakan kepada istrinya yang masih muda ini, dikatakan bahwa, Ayana, tahukah engkau, hari ini aku sudah bangkrut, gak ada lagi harta yang tersisa. Sebaiknya kamu dan aku berpisah saja, karena aku gak mau merepotkan hidupmu. Lalu sang istri yang masih belia ini mengatakan, berapa utang yang kamu hadapi sekarang? Dia katakan 20 miliar. Dan istrinya begitu sedih, dan dia katakan, enggak apa-apa, aku tetap akan mendampingi kamu, aku akan tetap berusaha. Rumah yang sudah kamu bangun untuk aku begitu megah, begitu mewah, selama 3 tahun pernikahan ini kita jual saja. Kemudian Kato-chan mengatakan, Ayana, rumah yang aku siapkan begitu indah, begitu megah itu memang aku hadiahkan untuk kamu, karena kamu sudah menjadi istri yang paling baik bagiku. Tetapi mereka berdebat, tetap Ayana tidak mau, dan bahkan Ayana akan menjual rumah yang termegah itu yang dikasih oleh suaminya. Singkat cerita, saudara, ketika dia katakan bahwa semua harus tanda tangan, dia menyediakan selembar kertas yang bermaterai, dia harus serahkan semua, ditulis hartanya satu-satu untuk membayar hutangnya yang 20 miliar itu. Ayana tetap setia kepada suaminya. Tetapi di akhir, sebelum dia meninggalkan ruangan dinner itu, sang suami akhirnya tidak tahan, dan dia berkata jujur. Semua terekam di dalam kamera. Mungkin kalau adik-adik bisa melihat di YouTube ada. Nah, dikatakan bahwa, Ayana, sebetulnya bukan aku yang mempunyai hutang 20 miliar, tetapi aku hanya ingin menguji kesetiaan yang kau miliki. Apakah engkau benar-benar mencintai aku di saat aku nggak punya apapun, di saat semua hartaku sudah ada di dalam lembaran kertas ini untuk harus aku bayarkan. Saudara, Ayana nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya seorang gadis yang masih dikatakan ya mudahlah, 23, saya rasa pengalamannya belum seheboh yang 30 tahun. Tetapi gadis ini bisa menunjukkan kejujuran hatinya. Dia bisa menerima suaminya meskipun dia harus memberikan semua hartanya untuk membayar hutang suaminya. Saudara, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dan Kristus sendiri adalah Raja kebenaran, sehingga kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai anak-anak daripada Sang Raja kebenaran. Amin. Saya yakin dan percaya di tempat ini pasti akan mendapatkan pemulihan, berkat lebih dari yang kita pegang hari ini. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan hidup kami, yang menuntun hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu dengan urapan-urapan yang baru, hikmah yang baru Tuhan, sehingga dalam kehidupannya nama Engkau saja dipermuliakan. Tuhan, sekarang berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kalau Engkau
sudah mengantar di tempat ini dengan selamat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga menghantar kami pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Engkau membuat Tuhan apapun yang dikerjakan seluruh sidang jemaat-Mu pada sore Tuhan, baik pekerjaannya, usaha, rumah tangganya, studinya, semuanya Tuhan Engkau berkati dan beruntung ya Bapa. Engkau buat Tuhan bukan menjadi ekor, tetapi Engkau terus membawa menjadi kepala. Jalan terus naik bukan turun ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, menengadahkan wajah kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kuasa-kuasa yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus dan kasih sayang Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mendapatkan berkat, kita katakan amin. berarti